Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Offering LL1 yang beranggotakan Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Metode Simulated Annealing untuk Solusi Traveling Salesman Problem dalam Optimasi Jalur Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, pertama-tama kami akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Kenapa sih topik ini tuh penting untuk dibahas dan apa yang akan ingin kami selesaikan nantinya. Untuk latar belakangnya, Traveling Salesman Problem atau biasa yang disebut dengan TSP ini merupakan permasalahan optimasi yang bertujuan menentukan jalur paling efisien untuk mengunjungi sejumlah kota satu kali dan kembali ke titik awal. Nah, masalah ini tuh menarik. Kenapa? Karena itu mudah untuk dijelaskan, tapi sulit untuk diselesaikan secara matematis, terutama jika jumlah titik itu tuh sangat banyak. Pendekatan konvensional yang mengevaluasi seluruh kemungkinan solusi ini tuh membutuhkan waktu komputasi yang tinggi, sehingga diperlukan metode heuristik yang lebih efisien. Salah satu metode tersebut itu adalah Simulated Annealing atau SE. Algoritma yang terinspirasi dari proses fisika pendinginan logam yang mampu menemukan solusi mendekati optimal dengan menghindari jebakan optimum lokal. Dalam konteks penelitian ini, SE ditetapkan untuk menetapkan jalur wisata paling efisien di Provinsi Jawa Timur. Untuk rumusan masalahnya itu adalah yang pertama, bagaimana penerapan algoritma Simulated Annealing pada kasus Traveling Salesman Problem. Yang kedua adalah apa kelebihan dan kekurangan algoritma Simulated Annealing ini pada kasus TSP. Yang selanjutnya itu adalah tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian yang pertama itu adalah menerapkan algoritma Simulated Annealing untuk memecahkan masalah TSP. Yang kedua, menganalisis keunggulan dan keterbatasan metode SE dalam proses optimasi rute. Nah, itu tadi adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dari presentasi kami. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dilanjutkan ke landasan teori. Yang pertama ada Traveling Salesman Problem. Jadi itu merupakan salah satu persoalan klasik dalam bidang optimasi kombinatorial. Inti permasalahannya itu mencari lintasan dengan total jarak minimum yang mengunjungi seluruh kota tepat satu kali dan kembali lagi ke titik awal. TSP termasuk kategori NP-hard. Nah, artinya itu penyelesaiannya memerlukan waktu yang sangat besar jika menggunakan pendekatan eksak. Oleh karenanya digunakan metode heuristik yang lebih efisien seperti Simulated Annealing, Kinetic Algorithm, dan Colony Optimization. Dalam kehidupan nyata, TSP itu diterapkan pada sistem distribusi, perancangan rute transportasi, hingga perancangan rute wisata. Yang selanjutnya yaitu Simulated Annealing. Simulated Annealing itu algoritma optimasi yang meniru proses pendinginan mencapai keadaan energi minimum. Berbeda dengan metode deterministik seperti Hill claim, SA itu menerima solusi yang lebih buruk dengan probabilitas tertentu agar tidak terjebak pada optimum lokal. Jadi proses utamanya itu meliputi inisialisasi solusi awal, perhitungan nilai energi yaitu fungsi objektif, lalu pembangkitan solusi tetangga, evaluasi energi, dan penerapan fungsi probabilitas untuk menemukan apakah solusi baru diterima ataukah ditolak. Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini bersifat kuantitatif eksperimental. Jadi SA itu diimplementasikan pada matriks jarak simetris sebuah destinasi wisata di Jawa Timur.
Parameter operasional meliputi suhu awal itu yaitu T0-nya sama dengan 100, rasio pertandingan itu alfa 0,995 dan maksimumnya itu 100 iterasi. Generator tetangga menggunakan dua optimasi, yaitu membalik segmen I sampai dengan J untuk mengubah urutan rute. Setiap iterasi dihitung perubahan energi, lalu probabilitas penerimaan, angka acak, dan keputusan terima ataukah ditolak, sehingga proses dapat diamati dari tahap eksplorasi awal, lalu penguatan perbaikan di tengah, hingga stabilitas pada iterasi akhir. Selanjutnya kita lanjut ke mekanisme SA pada TSP. Jadi kan algoritma itu dimulai dari rute awal ya diacak. Lalu di tiap langkah SA membangkitkan rute kandidat melalui operator 2 dan menghitung perubahan energi itu sama dengan energi baru dikurangi energi lama. Jika perubahan energi itu lebih kecil dari 0, kandidat diadopsi. Lalu jika perubahan energi itu lebih besar daripada 0, maka kandidat masih bisa diterima dengan probabilitas E pangkat min perubahan energi per T. Pada suhu tinggi, peluang menerima solusi lebih besar sehingga eksplorasi global itu dominan. Ketika suhu menurun mengikuti coding schedule, maka peluang ini mengecil dan pencarian beralih pada eksploitasi lokal sekitar solusi yang sedang baik hingga mencapai keadaan stabil yaitu konvergen. Ya, saya lanjutkan untuk pembahasannya. Jadi pada eksperimen ini kita akan melakukan pencarian rute wisata yang terbaik dari 10 destinasi di Jawa Timur. Data yang digunakan berupa matriks yang mempunyai jarak simetris di mana jarak A ke B sama dengan jarak B ke A. Metode yang digunakan adalah metode Simulated Annealing atau SA dengan operator 2 OPT. Kemudian parameter yang digunakan adalah suhu awal yaitu T0 sama dengan 100, kemudian rasio pendinginan yaitu alfa sama dengan 0,995 dan maksimum 100 iterasi. Setiap iterasi mencatat log yaitu jarak solusi saat ini, jarak kandidat, delta E sama dengan E baru min E lama, kemudian probabilitas penerimaan PPP, kemudian angka acak RRR, serta keputusan terima atau tolak. Skema ini memungkinkan pengamatan evolusi solusi dari fase eksplorasi yang mempunyai temperatur tinggi menuju konvergensi yang mempunyai temperatur yang rendah. Kemudian untuk langkah-langkah secara umum pada setiap iterasi itu akan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita ambil rute saat ini yang merupakan closed door. Kemudian yang kedua, kita bangkitkan rute kandidat menggunakan operator 2 OPT, yaitu dengan memilih kedua indeks di mana I kurang dari J, lalu membalik urutan segmen antara I sampai J. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita hitung perubahan jarak total yang disebut sebagai delta E, di mana delta E adalah E baru min E lama. Kemudian yang keempat, keputusan penerimaan ditentukan seperti ini. Jika delta E didapat kurang dari 0, artinya solusi baru itu lebih baik dan dapat langsung diterima. Tetapi jika delta E nilainya itu lebih dari 0, artinya solusi baru itu lebih buruk tetapi masih bisa diterima dengan probabilitas P sama dengan E pangkat delta E per T. Nah, di sini T itu adalah suhu saat ini. Kemudian kita dapat ambil bilangan acak R, di mana R adalah elemen dari interval tertutup 0 sampai 1, dan jika R ini kurang dari P, maka solusi baru dapat diterima.
Nah, setelah satu iterasi selesai, maka suhu akan diturunkan dengan skema T baru, yaitu alfa kali T, dengan alfa sama dengan 0,995, artinya suhu itu akan turun perlahan di setiap langkah. Kemudian untuk iterasi awal, yaitu eksplorasi, pada iterasi yang pertama ini suhu masih tinggi, yaitu T sama dengan 100. Artinya nilai E pangkat min delta E per T itu masih cukup besar, bahkan ketika delta E itu lebih dari 0. Akibatnya peluang untuk menerima solusi yang lebih buruk juga masih cukup besar. Nah, tujuan fase ini adalah eksplorasi global, di mana algoritma itu memberikan kesempatan mencoba berbagai kombinasi rute, termasuk rute yang masih belum tentu bisa lebih baik, supaya tidak cepat terjebak pada lokal optimum. Itu sebabnya di log awal iterasi biasanya masih terlihat nilai jarak naik turun secara acak. Nah, kemudian untuk iterasi yang kedua, yaitu perbaikan. Memasuki iterasi yang kedua ini, iterasi pertengahan, misalnya iterasi kedua hingga iterasi ke-50, nanti ketika jumlah iterasi disesuaikan dengan jumlah iterasinya. Nah, suhu itu sudah menurun karena pendinginan itu terus dilakukan, dimana TK itu sama dengan A pangkat K T0. Nah, nilai T di sini itu ketika lebih rendah menjadikan peluang itu dapat menerima solusi yang lebih buruk, peluangnya kecil. Nah, pada tahap ini operasi 2 OPT itu lebih sering menghasilkan nilai delta E itu kurang dari 0, yang mana itu artinya rute kandidat itu semakin efisien. Nah, kandidat seperti ini itu dapat diterima secara otomatis. Kalau kita lihat grafik jarak total, biasanya tren itu akan mulai menurun meskipun masih ada sedikit fluktuasi karena penerimaan probabilistik. Secara konsep, fase ini adalah transisi dari eksplorasi menuju ke eksploitasi, di mana SA itu mulai fokus memperbaiki solusi yang sudah cukup baik. Kemudian iterasi yang terakhir, ketika iterasi itu mendekati iterasi ke 100, maka suhu itu sudah menjadi sangat kecil karena sudah dilakukan aktivitas pendinginan yang berulang. Di sini T sama dengan A pangkat 100 dikali TO. Nilai T ini menjadikan E pangkat delta E per T itu menjadi sangat kecil jika delta E lebih dari 0. Artinya hanya kandidat dengan delta E kurang dari 0 yang kemungkinan itu dapat diterima. Nah, di tahapan ini algoritma sudah stabil, nilainya objektif, di mana total jarak itu hanya berubah sedikit antar iterasi. Nah, fase ini merupakan konvergensi, di mana sistem berada di sekitar solusi yang terbaik yang berhasil ditemukan. Nah, baik teman-teman, setelah pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya, saat ini kita membahas tentang hasil penelitian. Dengan mekanisme di atas, eksperimen ini menunjukkan penurunan jarak dari 1363,3 km menjadi 832,2 km. Nah, singkatnya, perjalanan ini hemat 531,1 km atau setara dengan 38,9%. Rute terbaik yang diperoleh adalah 1, 2, 6, 3, 9, 10, 5, 4, 8, dan 7 atau closed tower. Secara metodologis, hasil ini konsisten dengan karakter SA. Kombinasi penerimaan probabilistik plus 2 OPT menghasilkan penurunan signifikan tanpa menilai seluruh permutasi yang jumlahnya eksponensial. Temuan ini juga selaras dengan literatur yang melaporkan efektivitas SA untuk TSP berskala lebih dari 8 not. Mengapa 2 OTP? Nah, mungkin teman-teman bertanya seperti itu.
Karena operator 2OTP sederhana namun kuat untuk TSP. Ia menghapus silang pada rute yang tak efisien dengan sekali pengembalian segmen. Pada fase eksplorasi atau T tinggi, 2OTP menggeser rute antar lembah solusi. Nah, pada fase eksploitasi atau T rendah, 2OTP menajamkan rute dengan serangkaian perbaikan kecil hingga stabil. Kombinasi 2OTP plus SA memberi keseimbangan baik antara cakupan eksplorasi dan kedalaman perbaikan lokal. Selanjutnya yaitu kelebihan dan keterbatasan SA. Kelebihan SA pada TSP adalah kemampuannya menghindari jebakan optimum lokal melalui penerimaan probabilistik, struktur yang relatif sederhana, fleksibilitas penanganan parameter, T0, alfa, dan rule tetangga, serta efisiensi yang baik untuk ukuran menengah hingga besar. Kekurangannya yaitu sensitif terhadap penetapan parameter, contohnya terlalu cepat mendingin atau prematur, terlalu lambat atau waktu komputasi panjang, yang hasilnya tidak menjamin optimum global karena bersifat stokastik, dan memerlukan kalibrasi berulang. Untuk kasus TSP dengan kendala tambahan seperti waktu, kendaraan, dan kapasitas, SA perlu dimodifikasi ke varian constrained atau dihybridkan dengan heuristik khusus domain. Pembahasan selanjutnya yaitu implikasi dan saran. Pada perancangan rute wisata, penghematan hingga 39% jarak berdampak langsung pada efisiensi waktu dan biaya. Untuk kedepannya, performa bisa ditingkatkan melalui 5 hal. Yang pertama yaitu multi-start atau beberapa solusi awal untuk memperkecil resiko konvergensi ke lembah lokal. Yang kedua, skema calling adaptif atau misreheading atau quake untuk menambah kapasitas keluar dari plateau. Untuk yang ketiga yaitu kombinasi SA plus local search lanjutan atau misalnya 3OTP, Lin dan Kernighan untuk memperdalam eksploitasi. Yang keempat, penalangan parameter otomatis untuk menstabilkan hasil. Dan yang terakhir yaitu perluasan ke TSP berbatas agar lebih mendekati kebutuhan operasional lapangan. Nah, teman-teman, saat ini kita masuk pada pembahasan yang terakhir atau conclusion. Simulated annealing efektif untuk optimasi rute wisata di Jawa Timur yang awalnya 1.363,3 km menjadi 832,2 km dalam 100 iterasi dengan alfa 0,995. Mekanisme probabilistik di awal membantu keluar dari optimum lokal, sementara pendinginan bertahap mengarahkan konvergensi ke solusi yang kuat dengan penalaran parameter dan kombinasi heuristik yang tepat. SA merupakan kandidat kuat untuk sistem perancangan rute pariwisata atau logistik yang berbasis geospasial. Nah, demikianlah pembahasan dari penelitian kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Nah, kami juga sangat membuka saran ataupun kritik dari teman-teman semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.